Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala habibinal mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus masjid, takmir beserta jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Losari beserta pengurus dan jajarannya. Juga yang saya hormati dan saya muliakan jamaah Bapak dan Ibu yang hadir pada majelis kali ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak dan Ibu? Kasih semangat nih Pak, Bu. Oh iya semangat, Mong. Bentar lagi kita merdeka maning kok. Merdeka berapa hari lagi ya Bapak? Ini tanggal 13. Iya, 4 hari lagi kita merayakan kemerdekaan. Sampun merdeka apa dereng nih Pak? Wonten sing iya. Negaranya sudah batanya belum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati-hati setiap hamba, yang dengannya kita bergerak bukan atas otot yang kita punya, bukan karena kekuatan yang kita miliki, tapi Allah gerakkan hati kita untuk senantiasa mampu taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadi hamba Allah yang taat atas setiap perintah dan terus-menerus berusaha menjauh atas setiap larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita hingga ajal menjemput. Amin Allahumma. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapapun manusia yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena bentar lagi kemerdekaan, saya itu teringat Bapak, teringat satu perkataan yang dinisbatkan kepada kepada Mahmud Darwish. Bukan Muhammad Darwish ya, Mahmud Darwish. Salah satu cendekiawan muslim, dia mengatakan demikian: al-watanu lil aghniya wal wataniyah lil fuqara. Ini karena kita mau kemerdekaan jadi saya singgung sedikit. Al-watanu lil aghniya. Waton itu negeri kita ini, negeri atau tanah air itu milik orang-orang kaya. Wal wataniyah lil fuqara. Sedangkan jiwa kebangsaan, jiwa cinta tanah air itu ditanamkan kepada orang-orang fakir. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Makanya kita lihat kesenjangan sosial di kalangan kita, masyarakat dengan pejabat itu kelihatan banget. Losari kalau pas buat acara menyambut kemeriahan kemeriahan kemerdekaan itu iuran per RT nopo wonten dana saking atas Pak Bu? Iuran. Sami-sami urun. Okay. Tapi kalau orang atas itu kira-kira mereka iuran nopo didanain sama dana negara? Didanai. Tapi begitupun kita diperintahkan untuk tetap cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Walaupun kondisinya demikian, yang dipajaki semua masyarakat, tapi kita yakin
kita adalah orang-orang yang mudah-mudahan terus-menerus akan mendapatkan aliran pahala saat menjadi warga negara Indonesia. Amin ya Pak. Maka nanti di poin kedua ada pembahasan tentang membersamai ulama dan patuh kepada hukama, para hakim. Tapi akan kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Pembahasan di poin pertama al-maqalatul ula, di perkataan pertama dari kitab ini kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin. Pada pembahasan perkataan beliau, man asbaha la yanwil zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratul mazlum wa qada'u hajatil muslim kanat bihi ka ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa yang pagi harinya, dia terbangun di pagi harinya tidak memiliki niat untuk menzolimi orang lain, menzolimi siapapun, tidak berniat berbuat jahat kepada siapapun, maka janji dari Nabi di hadis ini adalah ghufira lahu ma jana, akan dihapuskan, akan diampuni dosa-dosanya yang pernah dia perbuat, pernah dia lakukan. Tentu ini bukan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil. Contoh dosa kecil niki napa Bapak dan Ibu? Dosa kecil niki napa kira-kira? Yang sering kita lakukan mungkin goroh niku dosa besar. Karena tanda-tanda munafik ya. Salah satu dosa kecil yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan yang paling banyak orang terazab karenanya adalah tidak bersih dalam bersuci atau tidak bersih ketika cebok, mohon maaf, istinja, nggak bersih. Jangan ke satu daerah begitu ya, naik bis, lalu di perjalanan kebelet pipis, tiba-tiba di dalam anunya nggak ada toilet begitu kan, di dalam bisnya nggak ada toilet, pas berhenti jenengan buru-buru untuk buang hajat atau pipis begitu, lalu tidak bersih dalam qadaul hajah atau tidak bersih dalam ceboknya, ini bagian dari dosa kecil yang selalu terulang. Yang kata Nabi ketika beliau melewati dua kuburan, beliau bersabda kepada para sahabat, innahuma la mu'adziban, dua orang yang di dalam kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzibani bikabirin, mereka bukan diazab karena dosa besar, tapi dua orang yang ada di kubur ini diazab karena dosa kecil. Yang beliau sampaikan, salah satunya la yastatiru minal baul, enggak bersih ketika pipis, cebok begitu ya. Mungkin egin ketes-ketes gitu Pak. Kotos-kotos apa ketes-ketes? Ya kayak kue lah. Lalu kemudian yang satu lagi yamshi bin namimah. Dia sering atau senantiasa adu domba. Mengadu domba menyebabkan pertengkaran, pertikaian dan lain sebagainya. Dosa-dosa kecil ini bisa terhapus caranya dengan bangun tidur tidak menaruh niat untuk menzolimi orang lain. Bangun tidur sudah langsung disuruh hati yang bersih, zikir subuh dulu atau zikir bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Zikir, perbaiki hati, tidak memiliki niat untuk berbuat zalim kepada orang lain, maka dihapuskan dosa-dosanya. Itu yang pertama. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum,
Dan barang siapa pagi harinya dia bangun tidur berniat untuk menolong orang yang terzolimi. Saya profesinya, contoh ya, saya profesinya pengacara. Saya tidak akan menerima sogokan-sogokan, suapan-suapan. Saya akan berusaha bangun pagi, nanti siang niat nolong orang yang terzolimi. Kira-kira ada enggak Pak pengacara yang seperti itu? Banyak ya. Tapi banyakan mana? Pengacara yang senang disogok apa pengacara yang jujur? Jenengan bertanggung jawab itu. Kalau dia bangun pagi lalu berniat menolong orang yang terzolimi, maka kata Nabi, wa qada'u hajatil muslim, dan menunaikan hajat-hajat seorang muslim atau berusaha membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan, kanat bihi ka ajri hajatin, maka dia seolah-olah pahalanya seperti hajatin mabruratin, seperti haji yang mabrur. Haji mabrur niki Pak, berangkat dari negeri dia sendiri sampai di tempat dia tunaikan segala prosesi haji, selesai dia sembelih hadyu, kemudian balik ke kampung halaman dalam kondisi amalnya bertambah, keburukannya mulai berkurang, bahkan bisa jadi hilang, tambah kecintaannya terhadap kebaikan. Maka ini tanda-tanda haji mabrur. Tidaklah seorang melakukan haji lalu dikatakan haji tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan mendapatkan janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Enak banget bangun tidur niat nolong orang. Kira-kira jenengan biasa seperti itu napa mboten Bapak dan Ibu? Bangun tidur langsung pengen bantu orang lain. Wonten nggih? Belum. Insya Allah nanti diniatkan. Itu bagus banget itu. Jadi sesuai dengan maqalatul ula, perkataan pertama itu yang mengucap yang berfokus pada pembahasan naf'ul linnas atau lil muslimin, bermanfaat untuk manusia atau bermanfaat untuk orang muslim. Ini diantaranya adalah bagaimana kita bangun pagi sudah punya mindset untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, menularkan kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain. Makanya nanti di hadis yang lain Nabi SAW sabdakan, Nabi bersabda, ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Manusia atau hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ini yang pertama. Wafdalul a'mal, dan amal yang paling afdal, wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amal yang paling utama, yang pertama adalah memasukkan rasa senang, kebahagiaan, bombong begitu bahasa ngapak kayaknya bombong ya. Senang, memasukkan kebahagiaan di hati orang yang beriman. Dipuji, disanjung, atau dibantu, ditolong, dibayarkan utangnya misal begitu. Wonten apa mboten niki Pak, Ibu? Bapak dan Ibu tugasnya itu membayarkan hutang, ada utangi dewek ora kebayar Pak. Utangi dewek ora kesaur. Tapi ini diantara amal yang paling utama, yang pertama memasukkan kebahagiaan kepada orang lain di dalam hati orang lain tersebut. Yatradu anhu ju'an au yakshifu anhu kurban au yaqdilahu dainan. Atau yang kedua, memenuhi kelaparannya atau memberikan makan saat dia lapar.
yakshifu anhu kurban, atau menyingkap kesusahan yang dia miliki, membantu orang yang lagi kesusahan, memberi makan saat dia lapar, membantu saat dia kesusahan, yakdilahu dainan, menunaikan, membayarkan hutang saudaranya. Jadi yang pertama, memasukkan kebahagiaan di hati seorang mukmin, memberi makan saat dia lapar, kemudian apa maning? Membantu saat dia susah, yakshifu anhu kurban, kemudian menunaikan atau membayarkan hutang. Ini diantara amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling afdol. Tentu di poin ini. Nanti ketika sahabat lain bertanya apa amal yang paling afdol, Nabi SAW menjawab, sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, kemudian jihad fisabilillah, begitu ya, dan amal-amal yang lain. Tapi di poin ini, poin kemanfaatan seorang muslim, yang paling afdol amalnya adalah bagaimana bisa membahagiakan orang, bagaimana bisa membantu orang lain, bagaimana bisa memberikan makan orang yang kelaparan. MBG apa mboten, Pak? MBG niku bantu apa mboten? Mboten. Anu bahaya nih kita jurang ini Ustaz Agung. Iya, ya kalau ngerasa terbantu oleh MBG berarti MBG membantu. Tapi kalau jenengan ngerasa MBG malah ngerubesin, malah buat makan pokok, bahan pokok itu jadi lonjak naik, begitu ya. Makanya kemarin waktu libur anak sekolah itu kan ayam lehor 18.000. Gini pembuatan Bapak dan Ibu. 17 malah ya Pak. 17, 18.000, 19.000. Sekarang sudah berapa? Yes, orang puluh punjul lembo ya. Itu menunjukkan bahwa kalau kita bisa memberikan kebahagiaan atau menjadi wasilah bahagianya orang, khususnya orang yang beriman, berarti kita memiliki amal yang utama. Termasuk yang paling susah itu menunaikan hutangnya atau membayarkan hutang. Dulu masa sahabat, Abu Bakar terkenal sahabat yang paling dermawan. Bahkan di salah satu peperangan, Umar bin Khattab berusaha untuk menandingi sedekahnya Abu Bakar, Bapak dan Ibu. Umar bin Khattab ngomong kepada Nabi bahwa separuh hartaku aku sedekahkan untuk perbekalan dan persiapan untuk perang ini. Setengah harta. Kalau hartanya ada 10 juta berarti 5 juta rupiah diberikan untuk infak. Kira-kira jenengan sanggup namanya niki? Saya sanggup Ustaz, punya uang 10 juta 5.000. Gitu paling ya. Tapi Umar bin Khattab separuh hartanya. Ternyata dikabarkan oleh Nabi, Abu Bakar sudah memberikan seluruh hartanya. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Mata rakta li ahlika?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Semua hartanya diinfakkan untuk mendanai peperangan. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Ini pertanyaan manusiawi banget. Karena Abu Bakar seorang pemimpin rumah tangga, kan begitu? Namanya pemimpin rumah tangga, anak bojone, anake, begitu ya. Ada istri, ada anak, mungkin sudah punya cucu juga. Yang kemudian ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Beliau dengan tegas mengatakan, aku meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Keyakinan yang sangat-sangat luar biasa ini. Tidak ada orang yang selevel imannya setelah para nabi, selevel dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Makanya Abu Bakar As-Siddiq orang paling beriman kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq beliau sering banget membebaskan budak. Termasuk salah satu yang paling terkenal kisah bebasnya Bilal bin Rabah saat dibentangkan di bawah terik panas matahari gurun pasir, ditelentangkan, lalu di atas perutnya atau di atas dadanya ditaruh batu besar yang panas yang menyengat yang mengenai batu, lalu ditaruhkan di atas perut atau di atas dadanya. Melihat hal itu, Bilal bin Rabah hanya mampu mengucapkan ahadun, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Lalu lewat Abu Bakar As-Siddiq dibebaskan, dibeli, lalu kamu bebas. Seperti itu. Senang banget Abu Bakar As-Siddiq itu membebaskan kaum muslimin dari perbudakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita berkaca dengan akhlak dan karakter kebermanfaatan para sahabat, itu sangat-sangat jauh sekali kita Bapak dan Ibu, jauh sekali. Abu Bakar As-Siddiq waktu Nabi Muhammad SAW selesai sholat subuh bertanya kepada para jamaah seperti ini, bertanya, siapa yang sudah bersedekah? Saya. Semuanya, hampir semuanya ngacung. Tapi satu pertanyaan yang nggak bisa dijawab, kecuali hanya Abu Bakar saja yang mampu menjawab. Siapa yang sudah mengantar jenazah takziah? Nggak ada yang jawab, nggak ada yang angkat tangan. Hanya Abu Bakar tok yang angkat tangan, menunjukkan Abu Bakar itu nomor satu, paling terdepan dalam berbuat kebaikan, dalam berusaha menjadi hamba yang bermanfaat untuk orang lain. Maka namanya, julukannya Abu Bakar, orang yang segera, yang nomor satu, yang paling sergep gitu, gercep matanya Bu, Bapak. Nah, di hadis ini dilanjutannya, wa khoslatani la syai'a akhbath, dua perkara yang tidak ada keraguannya, tidak ada lawannya lagi, itu yang paling buruk. Ai anjas, yang paling najis. Ini sini maknanya anjas. Apa itu? Minhuma asyirku billah wa darru bil muslimin. Dua hal yang paling buruk yang kalau dilakukan oleh seorang manusia, dia menjadi manusia paling buruk. Syirik kepada Allah dan membahayakan kaum muslimin. Syirik kepada Allah, hubungan hablum minallah, membahayakan kaum muslimin, hablum minan nas. Dua hal ini menjadi pondasi kuat hidup seorang muslim, karena seorang muslim nggak bisa hidup sendirian. Kita itu Pak, kalau sendirian nanti dikira Tarsan gitu ya. Tarsan pun ada temennya. Temannya apa? Ya gorila atau monyet begitu. Tapi kalau beneran sendiri nggak mungkin bisa, karena manusia itu makhluk sosial. Hubungan antar satu orang dengan orang lain itu pasti akan terjalin. Maka hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Kalau hablum minallahnya buruk, hablum minannasnya buruk, dia buruk. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya buruk, dia buruk. Contoh begini, Ustadz, ada pertanyaan. Ustadz, ada orang baik sekali, dermawan, tapi nggak mau sholat. Bagus nama buatan Pak? Ibu? Buatan, kenapa? Ya masa sama zat yang memberi dia kehidupan dia nggak baik begitu ya? Dia bisa baik kepada makhluk tapi nggak baik kepada Khalik, ya pada mawon begitu. Sebaliknya, dia taat banget Ustaz. Ada orang yang taat banget, sholatnya tepat waktu, ngajinya sergap, dia bacanya fasih,
Seperti Ustadz Taufik tadi ya, Ustadz Taufik Jan. Enak banget. Enak nama buatan Pak suaranya Pak. Enak banget ya. Dan kalau punya mantu seperti itu mau Pak? Enak banget kok. Sudah sholatnya bagus, terjaga, baca Qur'annya terjaga, bahkan dia rajin untuk qiyamul lail, bangun malam, tapi lisannya kasar kepada orang lain, tangannya kasar kepada orang lain, dia ngambil hak orang lain untuk dinikmati dirinya, dia tidak baik menjadi seorang muslim. Dia menjadi seorang muslim di kategori muslim yang buruk. Bahkan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga seorang yang tidak aman tetangganya dari kelakuannya. Ini ancaman ngeri nih Bapak dan Ibu. Kan manusia wonten tetangga ini pun nggih, Pak. Ada tetangganya nggih? Kalau ada tetangga yang jahat kepada tetangganya, ada seorang yang jahat kepada tetangganya, yang tetangganya nggak betah disebabkan dirinya, disebabkan kelakuannya, maka kata Nabi la yadkhulul jannah, nggak akan masuk surga. Ini ringkas sekali tapi efeknya luar biasa. Maka wadarrul bil muslimin, mencelakai, membahayakan kaum muslimin, ini bagian yang paling akhbas, yang paling buruk, yang paling jelek setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik itu amal-amal baik kita hilang begitu saja. Kalau mencelakai orang lain, amal-amal kita akan ditransfer kepada orang yang kita celakai. Maka nanti ada hadis tentang muflis. Seorang sahabat ketika Nabi SAW bertanya, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu apa itu muflis? Muflis itu bangkrut, rugi. Kalau jenengan ditanya seperti itu, bagaimana jawabnya Pak? Bangkrut itu apa Pak? Gitu. Sahabat Nabi pun jawabnya begini, al muflisu man la dirhama lahu wala mata. Muflis bangkrut itu orang yang tidak punya dirham, nggak punya duit, wala mata, dan nggak punya kesenangan hidup, nelangsa hidupnya. Itu orang yang bangkrut. Kalau mungkin di pikiran kita bangkrut itu orang yang punya harta kebakaran rumahnya, niku bangkrut. Orang yang usaha lalu usahanya naik, tiba-tiba jatuh usahanya, itu bangkrut. Istilahnya gulung tikar. Tapi kata Nabi, innal muflisa ya'ti bisolatin wasiyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu orang yang kelak di akhirat datang kepada Allah dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi dia tidak perhatian terhadap kejahatannya kepada orang lain. Maka Nabi sampaikan, wa qadzafa hadza wa syafaka dama hadza wa daraba hadza. Dia mencela orang, dia memukul orang, dia makan harta orang lain, dia menumpahkan darah orang. Dari tangan dan kekuatan serta kekuasaan yang dia miliki, dia mendatangkan mara bahaya untuk orang lain. Lalu pada akhirnya kelak akan ditransfer, diambil kebaikan orang yang zalim, ditransfer kepada orang yang dizalimi, sampai kebaikannya habis, hingga nanti kemudian keburukan orang yang dizalimi ditransfer kepada orang yang zalim sampai tuntas.
Ini luar biasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan antar makhluk dengan makhluk ini benar-benar kita perhatikan. Fi abdanihim au amwalihim, dia mencelakai atau menjadi wasilah mara bahaya bagi orang muslim, baik dari badan mereka atau harta mereka dan lain sebagainya. Ini menunjukkan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keimanan dan kebermanfaatan diri ini sangat-sangat diperhatikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih? Ngoten nggih? Kita masuk ke al-maqalatu tsaniyah, perkataan yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian senantiasa bareng untuk bermujalasah, bareng untuk duduk bersama para ulama, membersamai para ulama, bareng bersama mereka. Ai al-amilin, siapa ulama itu? Mereka yang mengamalkan ilmunya. Mungkin ada orang yang paham ilmu tapi nggak ngamalin ilmunya, tahu keutamaan sholat berjamaah tapi tidak sholat berjamaah, tahu keutamaan qiyamul lail tapi enggan untuk mengerjakannya, tahu keutamaan puasa sunnah tapi nggak mau mengerjakannya. Kalau di sarahnya, ulama adalah al-amilin. Ulama itu yang berilmu lagi mengamalkan ilmu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Pak Ketua Ranting mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Nuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimat, setiap muslim dan muslimat. Bahkan di mafudhat, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Maka selama jenengan atau kita semua egin urip, bernafas, berakal, nuntut ilmu itu wajib, fardu ain. Sebab ilmu Allah ini sangat-sangat luas, sedangkan usia kita terbatas. Ada yang 80-an Pak? Ada ya? Tapi kira-kira 80-an ingatannya masih seperti usia muda apa mboten? Mboten nggih. Yang 70-an demikian, 60-an demikian. Semakin tua ingatannya sudah mulai semakin berkurang. Nikmat yang Allah berikan semakin Allah ambil satu persatu. Maka usia tidak kekal, sedangkan ilmu Allah banyak, luas. Seyogianya kita senantiasa terus menerus menuntut ilmu. Bersama siapa? Bersama para ulama. Ini himbauan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa membersamai ulama. Bahkan ada salah satu ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan 6 cara seorang muslim belajar, mendapatkan ilmu. Lan tanalul birra illa bisittatin. Tidak akan mendapatkan kebaikan ilmu kecuali dengan 6 cara. Pinten Pak? 6. Yang paling akhir dan ini termasuk jonggolane adalah suhbatul ustad, bareng bersama dengan ustad atau guru atau ulama atau orang yang berilmu. Ustad, saya bisa belajar sendiri pakai buku, bagus. Silahkan belajari, baca tafsirnya sendiri kalau dia Al-Quran, baca syarahnya sendiri kalau dia hadis, pelajari. Tapi jangan lupa jadikan pelajaran itu
mengerucut kepada siapa yang diambil ilmunya, supaya berkah dan juga terbimbing, begitu ya. Karena para ulama, kata Nabi, warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Pewaris para nabi adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Sebab Nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Nabi nggak mewariskan harta, tapi yang Nabi wariskan adalah ilmu. Maka bersama dengan ulama, ini adalah perkara yang penting, yang harus benar-benar kita perhatikan. Yang mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya para ulama. Yang memiliki rasa takut kepada Allah hanya mereka para ulama. Kalau bukan orang-orang yang paham ilmu, mereka nggak akan takut kepada Allah. Korupsi, ngendeng-ngendeng, begitu ya. Apa maning, bunuh sana, bunuh sini, nipu sana, nipu sini, judi, miras, dan lain sebagainya, suap. Sebentar lagi ada pemilihan kepala desa nih, sogok menyogok, suap menyuap. Mungkin jenengan, silakan jenengan jawab sendiri dengan tindakan jenengan sendiri. Kalau ini baik, tak pilih begitu saja. Kalau ini buruk, enggak tak pilih, kayak gitu. Jangan mau hal-hal yang harusnya merdeka jadi terbelenggu. Pemilu kan luber jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bebas, kita milih siapa baik, bebas. Jangan gara-gara sudah dikasih lalu terbelenggu pilihan. Ini menunjukkan kalau kita ingin diberikan petunjuk oleh Allah, mintalah petunjuk itu kepada Allah melalui para ulama. Belajar kepada mereka. Kalau di Losari siapa ulamanya, Ustadz? Siapa Bapak? Siapa Pak Yus? Pak Yus mungkin bisa menjadi pemimpin begitu, silakan tanyakan ke Pak Yus. Atau Ustadz Agung atau yang lain sebagainya. Sebelum kami tutup, terakhir, bahwa ada satu perkataan demikian, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak memiliki guru dalam belajar, maka kelak yang akan menjadi gurunya adalah syaitan. Senan Pak? Syaitan. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Dia akan dibimbing oleh setan yang mungkin akan menyesatkan dirinya. Keblinger, bukan mendapat ilmu yang bermanfaat, justru mendapat ilmu yang akan mendatangkan keburukan bagi dirinya. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Astaghfiru minkum katsiran. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.